Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Yesus Tuhan, Kingdom Family dimanapun berada. Nama saya Priamboto. Hari ini saya mau bersaksi bagaimana selama terutama minggu lalu kita harus mengadakan yang namanya ibadah online, dan secara garis besarnya Kingdom Family kita mendapat pesan bagaimana kita harus membangun misbah keluarga di keluarga kita. Jadi bertepatan dengan minggu lalu sewaktu kita mengadakan ibadah online dan misbah keluarga, kami juga mengalami kabar yang kurang enak bagaimana Nova, istri saya, harus mengalami self isolation. Jadi dia harus berada di kamar dan tidak bisa bersama-sama kumpul untuk bertemu, bahkan tidak bisa makan pun kita sediakan di dalam kamar dan lain sebagainya. Jadi waktu minggu lalu kita adakan mesbah keluarga, ibadah online itu. Sebelum ibadah online kami kumpul, kebetulan Bapak Ibu ada dari GKI Kartasura waktu itu juga harus mengadakan ibadah di rumah. Jadi mau tidak mau saya lah yang memimpin ibadah itu. Jadi pertama kali juga canggung karena harus memakai liturgi dan lain sebagainya. Tapi ya sudah, kita melakukan ibadah seperti biasa. Tapi waktu itu tiba-tiba di tengah ibadah itu, ibadah keluarga itu, memang ada di liturgi itu ditulis untuk saling mengaku dosa dan saling memaafkan dan mengampuni. Dan di luar ekspektasi, tiba-tiba waktu kita sedang saling mengaku dosa dan mengampuni itu, tiba-tiba kita merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Bapak, Ibu, dan juga adik mengalami kita bahkan dilawat Tuhan, disentuh Tuhan di sana untuk saling mengampuni, mengaku dosa dan saling mengampuni di sana. Jadi setelah itu kami juga mengadakan perjamuan kudus. Saya pimpin juga. Waktu itu firman Tuhan datang tentang bagaimana kita tidak boleh takut. Waktu itu kita dapat ayatnya bagaimana Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, para murid harus menyeberang danau, dan tiba-tiba Yesus di tengah jalan itu mereka mengalami angin yang cukup kuat dan Yesus berjalan di atas air itu. Kemudian satu hal yang Yesus katakan, tenang, jangan takut, ini aku. Dan waktu itu Tuhan mengajari kita di keluarga kami terutama untuk tidak takut. Dan di saat bersamaan itu kan istri saya Nova sedang mengalami self isolation. Dia sendirian itu. Waktu itu kami berdoa bersama dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu pesan itu begitu kuat, dan kami berdoa supaya terus semua Kingdom Family dimanapun berada, walaupun pemerintah tidak memperbolehkan kita bertemu atau sedang melakukan social distancing, tapi saya percaya secara spirit kita terus menyala-nyala. Kita berkumpul di keluarga kita, ini waktunya membangun mesbah keluarga itu. Itu kenapa saya bersyukur terutama apa yang Tuhan sudah kerjakan di minggu lalu, dan saya percaya Tuhan akan masih terus mengerjakan apa yang terbaik, agenda Tuhan sedang terjadi di setiap keluarga. Saya berdoa supaya ini kesaksian kami, keluarga kami, apa yang Tuhan kerjakan di keluarga kami. Teman-teman yang dikasih Tuhan, semua keluarga Kingdom Family bisa menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di keluarga masing-masing. Terima kasih. Saya bertemu. Tuhan Yesus berkati. Yesus Tuhan. Shalom Kingdom Family, Yesus Tuhan. Kenalkan, nama saya Nova. Di sini saya menceritakan ya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan keluarga saya akhir-akhir ini. Kebetulan saya bekerja di salah satu rumah sakit di Solo ini. Saya sebagai perawat, di mana saya juga merawat pasien-pasien yang diduga oleh dokter terkena virus COVID-19. Setelah saya merawat salah satu pasien itu, saya dan teman-teman saya itu diharuskan oleh dokter self isolasi gitu ya teman-teman, di rumah. Jadi diisolasi di rumah karena kami sudah terpapar oleh salah satu pasien itu, jadi supaya tidak menyebari yang lain-lain gitu ya. Pada waktu saya diisolasi itu di rumah, awalnya tuh saya takut gitu ya, takut, panik juga, kayak nanti saya enggak bisa aktivitas atau seperti apa gitu.
terlalu banyak ketakutan yang ada di pikiran saya waktu itu, dan teman-teman saya juga tentunya. Tapi waktu itu saya bersyukur saya punya keluarga yang begitu mensupport saya. Saya juga bersyukur saya punya keluarga di Kingdom Family juga yang mensupport dan mendukung saya di dalam doa, sehingga saya boleh melewati itu semua dengan baik, dan saya boleh melewati itu semua bersama dengan Tuhan gitu ya. Dan puji nama Tuhan, setelah saya mengalami masa isolasi itu di rumah, hasil dari pasien saya itu keluar dan kami dikabari oleh dokter ternyata kalau itu semua negatif, sehingga kami semua sudah boleh bekerja dan boleh berpelayanan lagi di rumah sakit gitu ya. Waktu itu saya bersyukur banget sama Tuhan, setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap saya. Tuhan selalu menolong dan selalu memberikan setiap kekuatan kepada anak-anaknya gitu ya. Di sini saya juga mau share sama teman-teman mungkin yang sedang mengalami ketakutan mengenai virus ini. Teman-teman semua harus percaya kalau kita tuh punya Tuhan yang selalu menolong dan selalu setia pada kita dalam setiap keadaan kita apapun. Karena Dia Tuhan yang selalu ada, di lembah Dia ada, di gunung pun Dia ada bersama dengan kita. Saya bersyukur saya bisa menceritakan setiap kesaksian apa yang Tuhan kerjakan di sini semua ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Yesus Tuhan. Shalom, Yesus Tuhan. Di sini saya mau berbagi sedikit apa yang saya dan keluarga saya alami di tengah situasi kondisi bangsa yang semua sedang melakukan gerakan stay at home seperti itu. Jadi tepatnya hari Minggu kemarin kami satu keluarga, papa, mama, saya dan adik itu sepakat buat kita beribadah di rumah. Dan singkat cerita waktu mau memulai ibadah, saya disuruh buat jemput eyang putri saya yang kebetulan rumahnya hanya berbeda RT dengan saya untuk ikut ibadah bersama di rumah. Akhirnya saya jemput eyang saya. Kemudian di rumah eyang saya tiba-tiba ada ponakan, ada keluarga yang di sana yang sedang stay, yang biasa aja gitu kan. Terus kemudian saya terbersit dalam hati, saya bilang seperti ini, saya ajak ponakan saya yang notabene sudah lama sekali tidak ikut ibadah seperti itu. Dia memang Kristen, tetapi dia untuk beribadah sangat jarang yang saya tahu seperti itu. Dan kemudian saya cuman gini, ayo ikut ibadah bareng-bareng di rumah saya. Dan waktu itu dia iya atau enggak gitu kan. Akhirnya saya pulang dulu sama eyang. Kemudian sampai rumah saya telepon lagi, ayo ditunggu ibadah nih gitu. Ternyata dia merespon dengan baik dan dia bilang, ya mbak saya mau datang, seperti itu. Beberapa waktu sambil menunggu, oh ya saya kemarinnya itu digerakkan buat beli anggur dan roti perjamuan. Saya cukup memberanikan diri seperti ini dan share di grup WhatsApp keluarga bahwa apa yang saya tangkap gitu kan, bahwa kita harus mengadakan perjamuan di dalam satu rumah agar setiap kita dijaga oleh Tuhan seperti itu. Saya share seperti itu dengan di grup WhatsApp keluarga saya, keluarga pribadi gitu kan. Sambil menunggu kita persiapan semuanya dan yang lain-lain, tiba-tiba ponakan saya datang. Dan yang lebih wow lagi adalah dia datang bersama dengan ibunya, ibu kandungnya dia gitu kan. Dan saya tahu benar bahwa tante saya ini belum mengenal Tuhan gitu. Karena memang kalau seperti hidupnya orang Jawa pada umumnya, yaitu dia mengenal kepercayaan Jawa seperti itu, dan dia belum kenal siapa itu Kristus. Dan tiba-tiba ponakan saya dan ibunya itu datang untuk ikut beribadah bersama, dan total ada 7 orang di minggu itu yang ikut beribadah. Saya sangat excited sekali, dan waktu itu karena keluarga kami latar belakang dari gereja Protestan, akhirnya ya kita ibadah sesuai dengan liturgi yang ada dari awal sampai akhir. Dan di akhir papa saya bilang, ayo Mbak Kiki yang share dulu kenapa harus perjamuan seperti itu. Dan akhirnya saya share bahwa kita sama-sama mau percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan ini yang akan melindungi setiap kita. Dan akhirnya saya ajak semua keluarga untuk perjamuan, dan tentunya dipimpin oleh papa saya yang benar-benar ini baru pertama kali di dalam hidup saya
saya berani untuk share apa yang saya dapat sendiri gitu kan untuk keluarga. Dan kemudian kita perjamuan bla 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 selesai, dan setelah itu singkat cerita mau pulang setelah makan-makan, tante saya itu bilang seperti ini, Mbak besok minggu ibadah lagi ya di rumah gitu kan. Terus saya bilang iya besok minggu ibadah lagi gitu kan. Terus tante saya tiba-tiba ngomong seperti ini, besok minggu saya ikut lagi, saya akan ajak suami untuk ikut ibadah juga, dan anak saya yang laki-laki gitu kan, ponakan saya. Wow, di situ saya sangat sukacita, excited sekali dengan apa yang Tuhan buat saat itu. Dan mulai dari saat itu pun setiap malam keluarga saya pribadi, kita mulai bangun misbah doa. Tidak lama berdoa bersama dengan keluarga, tetapi saya percaya bahwa ini adalah waktunya di mana setiap keluarga itu menyembah Tuhan dan benar-benar mengandalkan Tuhan 100%. Dan terakhir, kesaksian saya terakhir, kenapa saya mau membagikan ini, karena waktu di hari Jumat kemarin tiba-tiba saya tuh di WhatsApp sama papa saya seperti ini, Mbak beli anggur dan roti perjamuan di mana ya gitu kan. Saya pertamanya tidak mengira gitu kan. Saya bilang di sini belinya harganya segini. Tetapi setelah itu papa saya WhatsApp lagi dan bilang seperti ini. Ini kayaknya gereja juga mau mengadakan perjamuan tiap-tiap rumah di setiap jemaat. Dan waktu itu saya kaget, hati saya ada yang meledak seperti itu. Dan saya pengen bagi ini gitu kan. Tapi saya bingung mau bagi sama siapa. Dan beberapa saat setelah itu tiba-tiba di grup WhatsApp Kingdom Family share bahwa kita harus kesaksian gitu kan. Dan saya dengan langkah iman saya percaya bahwa ini harus dibagikan gitu kan. Ternyata hal yang kecil-kecil, hal yang sangat simple itu ketika kita taat melakukan, Tuhan akan kerjakan bagiannya dan sisanya Tuhan semuanya gitu kan. Ya begitulah kesaksian dari saya. Semoga memberkati. Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua. Yesus Tuhan.